Salam rekan-rekan mahasiswa dan pembelajar teologi. Saat kita membahas sifat gereja dari Credo Nicea, penting untuk memahami bagaimana perspektif teologi reform menafsirkannya secara khas. Tradisi ini membahas 4 sifat klasik. 1. Kudus, am, dan apostolik. Namun kuncinya adalah memahami perbedaan antara sifat gereja yang tidak kelihatan hakikatnya dan tanda gereja yang kelihatan, ciri khas lahiriahnya. Mari kita bedah keempat sifat ini dari sudut pandang tersebut. Perspektif reform melihat kesatuan dan kekudusan terutama sebagai realitas rohani, bukan institusional. Pertama, satu bukanlah kesatuan organisasi di bawah satu kepemimpinan duniawi. Ini adalah kesatuan rohani semua orang percaya di dalam Tuhan Yesus. Dasarnya adalah satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan yang menyatukan kita secara mistis di dalam Kristus Yesus. Kita bisa lihat dalam Efesus 4. Kedua, kekudusan. Gereja disebut kudus bukan karena anggotanya sempurna. Gereja kudus secara posisional di hadapan Allah karena telah dikuduskan oleh darah Kristus. Kita adalah simul iustus et peccato, dibenarkan namun masih berdosa. Kekudusan adalah status yang dianugerahkan dan sebuah proses yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus. Keamaan atau katolisitas, teologi reform menegaskan bahwa makna aslinya adalah universal. Ini berarti gereja tidak dibatasi oleh bangsa, budaya, atau periode waktu tertentu. Ia universal karena mencakup semua orang pilihan Allah dari segala suku, bahasa, dan zaman dari awal hingga akhir sejarah. Gereja itu am, karena Injil ditunjukkan untuk seluruh dunia, dan tubuh Kristus sendiri terdiri dari umat tebusannya dari seluruh penjuru bumi. Ini adalah poin penekanan terpenting dalam teologi reform. Apa artinya kerasulan? Kerasulan gereja tidak terletak pada suksesi atau garis keturunan jabatan uskup yang tak terputus dari para rasul. Sebaliknya, kerasulan yang sejati adalah kesetiaan mutlak pada doktrin para rasul. Gereja hanya bisa disebut apostolik jika ia berpegang teguh, memberitakan dan membangun dirinya di atas ajaran para rasul yang telah dicatat secara final dalam Alkitab, yaitu dalam Efesus 2 ayat 20. Fondasinya adalah ajaran, bukan jabatan. Jadi dalam perspektif teologi reform dalam buku Louis Berkhof, kesatuan itu rohani, kekudusan itu posisional, keaman itu universal, dan kerasulan itu doktrinal. Sifat-sifat ini adalah ciri hakiki gereja yang tidak kelihatan. Lalu bagaimana kita mengenali gereja yang sejati di dunia? Untuk itu tradisi reform menunjuk pada 3 tanda lahiriah: pemberitaan firman yang murni, pelaksanaan sakramen yang benar, dan penegakan disiplin gereja. Sebagai refleksi akhir, mari kita bertanya, apa artinya ini bagi kita dan gereja lokal kita hari ini? Kesatuan rohani di dalam Kristus menantang kita untuk merangkul saudara seiman dari berbagai denominasi. Apakah sikap dan perkataan kita membangun jembatan persatuan atau justru mempertebal tembok pemisah? Panggilan untuk menjadi apostolik menantang kita untuk terus menguji setiap ajaran dengan Alkitab. Panggilan untuk menjadi universal mendorong kita meruntuhkan tembok kesukuan dan sosial. Dan panggilan untuk menjadi kudus adalah undangan untuk hidup secara nyata sesuai dengan status yang telah kita terima di dalam Kristus. Sifat-sifat ini bukan sekedar doktrin, melainkan sebuah panggilan luhur bagi gereja yang kelihatan. Semoga ini memberikan kerangka yang jelas untuk studi eklesiologi selanjutnya.